Pihak Transjakarta diminta melakukan evaluasi dalam kecelakaan maut yang terjadi di Jalan MT Haryono, Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur. Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Purnomo Yogo mengatakan, kendaraan harus dilakukan oleh petugas medis, bukan sekedar supir mengisi lembar pernyataan kesehatan. Jadi, yang terjadi selama ini, pengemudi sebelum mengemudi, dia mengisi checklist. Harusnya diperiksa langsung oleh petugas medis, tekanan darahnya, pupil matanya, urinnya, dan sebagainya. Ya, itu ya rekomendasi kita yang pertama. Yang kedua, pada saat melakukan perekrutan pengemudi, agar dilakukan pemeriksaan kesehatan secara benar, lengkap, dan teliti, serta melakukan penelitian secara lengkap, ya, penelitian riwayat kesehatannya. Kenapa? Karena bisa saja kalau mengandalkan surat keterangan kesehatan yang dilakukan pada saat pelengkapan pendaftaran, bisa saja kemudian keterangan kesehatan tidak lengkap. Jadi seharusnya diteliti benar, ya. Teman-teman bisa membayangkan ini kejadiannya di halte bis. Bayangkan kalau ini kejadiannya ketika di jalan ramai, orang itu kemudian mengemudi membawa kendaraan yang besar dengan jumlah penumpang yang banyak, kemudian terjadi serangan. Berapa korban yang akan timbul? Ya, jadi ini yang kita bahas. Ya. Yang berikutnya, kita rekomendasikan untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan secara lengkap dan berkala setiap 6 bulan sekali terhadap seluruh pengemudi bis Transjakarta. Karena bisa saja dia mendaftarnya dalam keadaan sehat, tapi di tengah perjalanan dengan faktor umur, usia, panas, dan sebagainya, terjadi gangguan kesehatan yang menyebabkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi. Ya. Nah, yang keempat, kecepatan kendaraan bus harus bisa dibatasi secara otomatis. Jadi misalnya kendaraan itu tidak bisa melebihi kecepatan tertentu, atau terdapat tanda peringatan ketika kecepatan kendaraan melebihi batas kecepatan yang ditentukan. Jadi peringatan itu tidak hanya di ruang kontrol, monitoring seperti yang selama ini terjadi, tetapi juga harusnya ada di bis. Apakah itu lampu nyala, seperti kita kalau kita tidak pakai seatbelt. Jadi itu tet, paling tidak si penumpang itu bisa memperingatkan si pengemudi untuk mengurangi kecepatan. Ya, itulah 4 rekomendasi yang kami berikan kepada pihak manajemen Transjakarta agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Kami turut prihatin dan berduka cita atas terjadinya korban-korban, dan walaupun kasus depan bis itu masih menempel pada bis yang ditabrak di depannya. Ya. Ke posisi terakhir, ban depan kendaraan BMP 240 ini lurus, artinya menabrak. Sepertinya tidak ada upaya dari pihak pengemudi untuk menghindar. Set, mandek, terus tur. Mana belum? Dan dicepetin kain aja ke hasil ini.
Ini ketika pemeriksaannya, rekonstruksinya seperti ini. Dengan menggunakan 3D dari TAA. Ini adalah salah satu teknologi kepolisian yang kita miliki untuk mereka ulang bagaimana terjadinya shortcut. Kelihatan bahwa ini tergolong 26,7 meter. Yes. Lihat dari tampak belakang. Jadi maju sampai setelah ditabrak pun maju sampai 26 meter. Ini dari sisi tambahan pengemudi. Tuh, kelihatan detiknya masih maju sampai sekitar 7 detik sejak ditabrak itu masih berdorong sampai dia berhenti. Ini analisanya. Next. Nah, ya. Kita juga melihat